Perkenalkan, nama saya Javan Yonatan dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sinyal analog dan digital, yang dimana sinyal analog itu sendiri ya merupakan sinyal kontinu, yang dimana dia tuh memiliki variasi. Dia tuh bentuknya seperti gelombang sinus. Dan untuk sinyal digital itu sendiri yang dimana hanya memuat data 0 dan 1 atau high atau low. Uh, Dia tuh gelombangnya berbentuk seperti persegi panjang dari 1, misalkan 1 ke 0 dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu modulasi dan juga proses digitalisasi. Yang pertama itu modulasi. Modulasi itu ialah sebuah proses menumpangkan sinyal informasi ke dalam frekuensi carrier atau gelombang pembawa. Hal ini terjadi di bagian kirim pada sistem komunikasi radio. Karakteristik gelombang pada modulasi itu yang pertama amplitudo, frekuensi, dan juga fasa. Proses digitalisasi itu ada dua. Yang pertama, proses digitalisasi di sistem PCM. Yang kedua, proses digitalisasi pada bagian receiver. Proses digitalisasi pada sistem PCM ini terdiri dari sampling, compressing, quantizing, dan coding. Sedangkan pada bagian receiver terdiri dari decoding, expanding, dan juga low pass filter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Triandini dari Teknik Elektro Angkatan 2019, kelompok 19, Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi. Pulse Amplitude Modulation atau PAM adalah bentuk modulasi tunggal di mana data ditransmisikan melalui variasi amplitudo pulsa yang diurutkan dalam urutan teratur elektromagnetik. Kemudian pulse width modulation atau PWM adalah teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudenya yang tetap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang PPM dan AM. PPM yaitu Pulse Position Modulation. PPM merupakan bentuk modulasi pulsa yang mengubah-ubah posisi pulsa dari posisi tak termodulasi sesuai dengan besarnya tegangan sinyal pemodulasi. Semakin besar tegangan sinyal pemodulasi, maka posisi pulsa PPM akan semakin jauh dari pulsa tak termodulasinya. Dan yang selanjutnya yaitu AM atau Amplitude Modulation. Amplitude Modulation yaitu penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau sinyal pembawa, di mana amplitudo sinyal carrier akan berubah-ubah mengikuti amplitudo sinyal informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafaran Daralbi dari kelompok 19. Ini saya akan menjelaskan apa itu modulasi dari frekuensi modulation dan phase modulation. Jadi yang pertama itu adalah frekuensi modulation. Frekuensi modulation adalah sebuah sinyal informasi yang dapat mengubah frekuensi sinyal pembawa atau carrier. Jadi frekuensi dari gelombang carrier akan berubah seiring perubahan sinyal suara dan memiliki gelombang pembawa carrier yang relatif tetap. Modulasi frekuensi modulation memerlukan bandwidth yang lebih lebar pada modulasi amplitudo dan FM lebih tahan terhadap gangguan, sehingga dipilih untuk sebagai modulasi standar untuk frekuensi yang tinggi. Yang kedua itu adalah modulasi phase modulation, yaitu adalah proses modulasi yang mengubah fase sinyal pembawa sesuai dengan sinyal pemodulasi atau pemodulasinya yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang dimiliki sinyal pembawa tetap, tetapi sinyal pembawa carrier berubah sesuai dengan informasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mensimulasikan dari praktikum ke-1, yaitu di mana tentang sinyal analog dan digital. Pertama-tama yang harus disediakan yaitu ada electronic workbench, yang dimana aplikasi ini bisa diinstal. Pertama itu kita tuh ngerangkai dulu, yang dimana di sini ada baterai, ada ground dan DC dan lainnya. Di mana itu tuh bisa diambil dari sini. Nih ada ground. Ini ya ada kayak ini komponennya. Nih. Oke, kita lanjut ya. Itu ke simulasinya. Setelah dirangkai, ini ada menu osiloskop, dan ini ada fungsi generatornya. Nah, di fungsi generator ini kita bisa atur. Sebenarnya di sini ada tulisan voltase, frekuensi. Nah, kita bisa atur ini tegangan misalkan 200 Hz. Karena kita bisa startnya di sini. Nih. Nah, osiloskop menunjukkan gelombang nih. Kita stop, kita ukur. Nah, ini kita tarik satu gelombang. Nah, di sini ini satu lagi. Nih. Setelah kita ambil satu gelombang, kita ngambil sampelnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 sampel di sini. Yang dimana kita hitung dari kotak yang gerigi-gerigi itu. Oke, mungkin itu simulasi dari praktikum pertama. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari LAN dan WLAN. Yang pertama, LAN atau Local Area Network adalah sebuah jaringan sistem komputer yang memiliki area terbatas, misalnya hanya dapat diakses di dalam sebuah gedung. Yang kedua, yaitu WLAN atau Wireless Local Area Network, yang mana artinya adalah sebuah jaringan sistem komputer yang tidak menggunakan kabel, tetapi menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang RTO dan DHO. Yang pertama itu RTO, request timeout, di mana komputer server tidak menerima permintaan koneksi setelah beberapa waktu, yang biasanya disebabkan oleh kualitas jaringan yang buruk. Cara mengatasinya yaitu cek apakah pemasangan kabel sudah tepat pada komputer tujuan. Yang kedua yaitu DHO, Destination Host Unreachable, di mana suatu keadaan ketika tidak meresponnya host ketika melakukan perintah ping, dan host, jaringan, port, dan komputer tidak terhubung dalam waktu yang lama. Biasanya disebabkan oleh LAN card yang tidak terhubung atau slot LAN yang rusak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Cahyadi dari Teknik Elektro 2019 dari kelompok 19 PDST. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu IP address. IP address adalah alamat IP, kepanjangan dari Internet Protocol Address atau biasa disingkat IP, adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dari jaringan internet. Adapun kelas-kelas pada IP address adalah kelas A, diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Lalu ada kelas B yang diberikan kepada jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar.
Lalu ada kelas C yang diberikan kepada jaringan dengan jumlah host yang sedikit. Lalu ada jaringan IP address kelas D yang biasanya 4 bit pertama dari IP address ini adalah 1110. Lalu ada IP address kelas E yang dimana 4 bit pertama dari address ini adalah 1111. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Albi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu default gateway. Jadi default gateway itu adalah sebuah komputer yang memiliki minimal 2 buah network interface yang dapat menghubungkan 2 buah jaringan atau lebih di suatu internet. Jadi di internet itu mempunyai sebuah alamat yang bisa ditempuh lewat gateway yang memberikan jalan atau rute ke arah mana harus dilalui supaya paket data itu sampai ke tujuan. Jadi kebanyakan gateway itu menjalankan routing demand. Jadi secara lain dan tidak bukan, default gateway ini bisa juga menjadi sebagai router. Namun dalam proses pemakaian, routing demand tidak perlu dijalankan. Jadi cukup dipasang default gateway-nya saja. Karena gateway atau router mengatur lalu lintas paket data antar jaringan, maka di dalamnya bisa dipasang mekanisme pembatasan atau pengamanan atau filtering paket-paket data. Sekian dari saya, Dafar Albi. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu subnet mask. Subnet mask itu merupakan sebuah teknik untuk memecah dan membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil. Dan juga kegiatan pemecahan ini biasanya disebut dengan subnetting dan hanya bisa dilakukan terhadap IP address tertentu, yaitu kelas A, B, dan C saja. Melalui teknik tersebut, sebuah jaringan komputer bisa memunculkan tambahan network. Meskipun demikian, pengerjaan kegiatan ini dapat menimbulkan dampak lain berupa pengurangan jumlah maksimal host yang terdapat pada tiap-tiap network. Perkenalkan, nama saya Jafar Jonathan dari Teknik Elektro Angkatan 2019, Kampus Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara ping pada simulasi di G-SHOW Packet Tracer. Jadi mana kita tuh di sini ada terletak komponen-komponen yang dimana yang dipakai itu adalah router yang generik yang ini, terus ada ini PC-nya, ini ada laptop, sebenarnya sama aja PC dengan laptop, bedanya ya di laptop. Terus ini untuk wiringnya yang di sini pakai otomatis, jadi bisa gini, otomatis langsung. Jadi kita pertama tuh routernya tuh harus di setting dulu, yang dimana di settingnya tuh di ini dikasih IP address dengan subnetnya, ini juga dimasukin, ini serialnya dimasukin juga, ini 192 ini, dan subnetnya juga dimasukin. Terus kita wiring kan, tadi kan ada di wiring, kita atur IP config-nya. Di sini saya ngatur IP config-nya 10.10.4, dimana defaultnya itu 10.10.2. Nah, yang ini juga 10.10.1 di sini. 10.10.2 jadi default gateway-nya. Dan seterusnya ya. Terus di sini ada command prompt ya. Command prompt ini kita tinggal bukanya, kita klik 2 kali di sini. Kita pilih desktop, kita pilih command prompt. Cara ping itu tinggal diketik ping IP yang mau dituju. Misalkan tadi berapa IP ini,
10 10 4. Jadi di sini ring 10 10 10 4. Nih. Nah, kita berhasil ngepingnya di ini. Dengan losses 0. Mungkin karena simulasi jadi lossesnya tuh sedikit malah tidak ada malah. Jadi 0%. Mungkin segitu untuk simulasi dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, dan terima kasih.